came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world will never be the same. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Eyes that could light up any soul, you became the chosen one to proclaim the word of God. Oh Muhammad, in the brightness of the sun or the stillness of the night, you would never ever stop being kind, giving hope and serenity and love to a divided world that didn't have enough. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Rasulullah, Habibullah, peace be upon ya. Rasulullah, Habibullah, I really love ya. Rasulullah, Habibullah, peace be upon ya. Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, oh Rasulullah, oh Habibullah, showing me the way. Rasulullah, oh Rasulullah, oh Habibullah, day I see your face. Rasulullah, Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, showing Rasulullah, 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 Habibullah, Rasulullah, day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, oh Muhammad, I will never leave your way. أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي، حتى لو بصعب وأقسى مواقف. أصير أحسن ولو قالوا جنون، كلام الناس يهون
مقابلا أكون أصير أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يقول مقابلا أكون أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف أصير أحسن فكم غيري وصل تمسك بالأمل وسموه البطل أصير أحسن ولو عندي هموم سموا فيها غيوم وعاليها النجوم أصير أحسن فكم غيري وصل تمسك بالأمل وسموه البطل أصير أحسن ولو عندي هموم سموا فيها غيوم وعاليها النجوم أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أولادي واقف أنا ماشي وصير شايف أصبح عندي أصير له أصبح وأقسام أولادي واقف أنا ماشي وصير شايف أصبح عندي أصير له أصير أحسن. Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kami akan memperkenalkan SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung atau sering disingkat SMP DTBS Bandung. SMP DTBS Bandung merupakan sekolah boarding yang memadupadankan kurikulum nasional dan kurikulum khas Darut Tauhid. Ada 5 output lulusan SMP DTBS Bandung, yaitu Salimul Akidah atau Akidah yang lurus, Sohihul Ibadah atau Ibadah yang benar, Matinul Huluk atau akhlak yang kokoh, Tahfizul Quran atau menghafal Al-Quran, dan Kuwatul Akli atau berprestasi dalam ilmu pengetahuan. Yang perlu kalian ketahui, SMP DTBS Bandung sudah terakreditasi A loh. Penasaran dengan SMP DTBS Bandung? Mari bergabung dan daftarkan diri kalian di PPDB tahun ajaran 2022-2023 SMP DTBS Bandung. Anak-anak yang solihah, waktunya mendengarkan Pi Radio. Radionya SMP DTBS Putri, segudang informasi mengudara sampai hati. Berhentilah sejenak, tarik nafas yang dalam. Rasakanlah karunia waktu yang masih diberikan. Sela-sela bising dan sunyimu, berfikirlah kembali akan banyaknya kenikmatan. Bersyukurlah padanya karena Allah Maha Dermawan. Lebih banyak suka dari dukamu. Ingat-ingatlah rasa-rasa segala kenikmatan. Hei, puji-pujilah, syukur-syukurlah hanya pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ingatkan karunia waktu yang masih diberikan di sela-sela bising dan sunyi. Ingat-ingatlah rasa-rasa segala kenikmatan. Hei, puji-pujilah, syukur-syukurlah hanya pada Allah. Tak akan pernah cukup waktu untukmu menghitung segala karunia padamu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ingat-ingatlah rasa-rasalah segala kenikmatan. Hei, puji-pujilah, syukur-syukurlah hanya pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Wow, sudah lama sekali rasanya saya tidak menyapa kalian semuanya di Pi Radio, radionya SMP DTBS Putri. Segudang informasi mengudara sampai hati. Iya, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Bu Evi di sini. Dan sedihnya lagi sekarang siarannya sendirian dulu ya, karena jadwal penyiar lainnya lagi nggak pada bisa nih. Jadi nggak apa-apa lah ya, pada malam Sabtu hari ini nggak apa-apa ditemenin sama Bu Evi dulu. Tapi nggak sendiri kok, tenang aja, di sini nanti ada pembicara yang keren banget juga. Terus nanti juga akan ada tamu spesial yang datang. Dan di studio ini Bu Evi juga nggak sendiri, tapi ada kru juga, yaitu Bu Sada. Bu Sada, mana suaranya? Gak ada suaranya. Ya, di sini dengan Bu Sada. Iya, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang faedah ya, karena kita malam ini temanya itu adalah AADC. Kalau misalkan para ibu bapak guru dan juga ayah bunda yang sedang mendengarkan pada malam hari ini, pasti kebanyakan tahu dong apa itu AADC ya. Bukan ada apa dengan cinta, tenang aja, tapi ada apa dengan COVID. Iya, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, karena kita juga sekarang ini situasinya lagi tinggi untuk COVID-nya di Kota Bandung juga seperti itu. Ada varian baru yang namanya Omikron katanya ya. Nah, nanti kita akan bahas nih kayak gimana sih sebenarnya Omikron itu. Terus kita harus kayak gimana untuk untuk pencegahannya, kemudian biar kita nggak kena sama Omikron itu kayak gimana harusnya, apalagi anak-anak yang sekarang lagi ada di asrama nih. Jadi harus ngapain ya kita gitu biar nggak terpapar sama virus Omikron ini.
langsung saja, tidak menunggu lama lagi, kita kedatangan tamu spesial pada malam hari ini. Ini adalah seorang dokter, iyalah ya, seorang dokter. Kalau kita bahas Omikron sama arsitek nggak nyambung ya, harus sama seorang dokter juga. Dan ini dokternya kita datangkan jauh-jauh dari Kuningan. Kuningan itu tempat lahirnya Bu Evi. Nah, tapi nggak datang ke Bandung ya. Kita kan di teknologi canggih ya. Jadi kita hari ini bisa terhubung langsung nih sama ibu dokter kita. Namanya Ibu Dokter Nida Puspita Ayu. Kita sapa dulu ya semuanya ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Bu Evi. Masya Allah. Sudah lama sekali rasanya tidak mendengar suara ini. Cempreng ya. Enggak masih enak dengar kok. Aduh, ini gara-gara jadi bintang tamu di sini ya, jadi harus dibaik-baikin dulu. Iya nih Bu Dokter, gimana kabarnya nih pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sampai saat ini masih aman sih saya. Aman ya? kan Dokter Nida nih sering nanganin pasien-pasien yang ada apa namanya tuh positif COVID juga kan ya? Ya betul, apalagi setiap jaga tuh bisa minimal 3 pasien aku dapat positif. Paling kecil kemarin anak enggak balita, bayi 5 bulan malah. Bayi 5 bulan udah positif. Sedih banget. Nah itu, tapi sampai sekarang alhamdulillah Bu Dokter ini ya sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya, semuanya berkat Allah ya. Jadi aku sama sekali kena. Alhamdulillah. Jangan pernah kena, jangan belum. Tapi jangan pernah. Nah, nih Bu Dokter Nida ini lagi di mana nih posisi, di rumah kah atau lagi jaga di rumah sakit? Di RS menuju jaga malam. Jaga malam. Masya Allah, ini ada tugas negara tapi masih bisa datang bersama kami di sini ya untuk menyapa santri-santri semuanya nih, khususnya untuk apa namanya tuh berbagi ilmu tentang COVID. Makasih loh ini Bu Dokter Nida. Sama biar nggak dapat info sesat ya, aku berbagi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Nah betul banget, karena masih banyak banget kan yang suka masih takut-takut atau banyak banget info-info yang bikin kita khawatir ya tentang COVID ini gitu, yang ternyata itu tuh nggak bener sepenuhnya gitu kan. Betul. Ya hoax berantai via WA ya. Nah itu biasanya kayak gitu. Nah coba nih dokter, saya mau nanya nih ya, untuk yang sekarang itu kan varian yang terbaru itu kan Omikron ya. Nah itu kan dulu tuh kalau nggak salah kan udah pernah ada yang alfa beta tuh, ada nggak sih? Ada Iya betul ya, alfa, beta, delta. Nah itu kan betul-betul yang bermutasinya itu sangat cepat gitu. Nah kira-kira itu tuh kenapa sih virus itu tuh bisa bermutasi gitu loh Bu Dokter? Boleh dijelasin nggak secara sederhananya gimana? Mungkin singkatnya ya, kenapa sih si virus bisa bermutasi? Ya, sebenarnya kenapa mereka bisa bermutasi ya, karena ada awalnya si virus itu dia menginfeksi orang dulu. Saat dia menginfeksi orang, sangat mungkin dia akan bereplikasi kan. Nah, cara dia bertahan hidup kan bereplikasi. Saat dia bereplikasi, nah tidak menutup kemungkinan kan mutasi itu akan terjadi. Ya kayak ada deleting, insersi di situ yang bikin akhirnya mutasi baru. Misalkan nama aku Nida terinsersi huruf A jadi Nadia misalkan kan, muncullah seorang yang baru gitu. Dia bisa jadi lebih kuat, bisa jadi lebih cepat menular. Jadi kayak si munculnya varian baru ini tuh bisa bertambah dari segi penularannya, tingkat keparahannya. Terus itu benar-benar bisa beda dari kita laksana sama efektivitas si vaksin juga yang kita dapat. Nah, jadi kenapa bisa terjadi varian baru ya, karena replikasi vaksin, membuat kemungkinan untuk terjadinya mutasi. Nah, si mutasi tadi yang bisa nggak bisa sih, maksudnya nggak bisa kita bilang mutasinya itu akan seperti apa, karena kayak mutasi Omikron itu tuh dia ada 30 jenis
namanya Omicron tapi dia punya 30 jenis ya kayak gitu Oh kan. gitu. Tapi ya betul banyak banget maksudnya Omicron yang kayak mana gitu kan nggak, tapi kan kita nggak juga yang harus tahu seperti apa gitu, cuman ya tadi varian ini tuh dia akan bisa menjadi lebih cepat menular atau menjadi lebih kuat. Nah, itu yang harus kita telaah gitu. Pada varian Omicron ini, memang yang aku baca dari literatur, dia itu lebih cepat menular, tapi memang dari segi keparahannya dia nggak begitu parah gitu. Gitu. Terus kira-kira kalau misalkan sekarang udah mutasi nih ya jadi Omicron, nanti tuh kira-kira bakalan ada kemungkinan lagi varian-varian yang lain gak sih? Mungkin kan tadi si virus itu dia itu akan melakukan replikasi saat dia menginfeksi seseorang. Saat dia bereplikasi kan ada lagi kan mutasi-mutasi baru. Misalnya tadi dari Nida jadi Nadia lah, terus muncul lagi misalnya jadi A-nya pindah ke depan jadi Anida misalkan. Nah, kan mungkin banget terjadi karena infeksi ke seseorang yang baru. Entah itu si mutasi kan bisa terjadi karena perbedaan suku yang ekstrim, lingkungannya gimana, itu kan sangat mungkin menyebabkan mutasi baru lagi. Tidak menutup kemungkinan kan setelah Omicron ada apalagi gitu. Gitu ya. Jadi kan ada nih yang bilang katanya tuh Omicron ini nanti terakhir deh, mudah-mudahan insya Allah gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kita juga wallahu alam ya. Harapannya sih benar-benar yang terakhir ya, kalau bisa menekannya gitu. Cuman kalau sampai dia menginfeksi dan mampu bermutasi lagi, sudah pasti akan ada varian baru, waspada. Oke. Terus ngomong-ngomong ini tuh ya, untuk perbedaannya antara yang Delta sama yang Omicron itu tuh bedanya apa dari ciri-ciri terpaparnya sama kalau dia udah terpapar, itu tuh yang dirasakan itu apa sih perbedaannya antara yang Delta sama yang Omicron ini? Sebenarnya ya kalau dari segi garis besarnya COVID itu entah dia Omicron, Delta ataupun Alpha, kita nggak bisa ngelihat secara spesifik. Nih kalau Omicron begini nih, kalau Delta begini nih. Yang jelas sebenarnya kalau dari cara dia bereplikasi sendiri, Omicron kan dia bereplikasi 70 kali lipat lebih cepat di saluran nafas nih. Makanya dia cepet banget nularnya kan, dari si A ke si B. Nah, itu yang membedakan dia dengan varian lain, dia lebih cepat nular. Terus saat cuman dia lebih 10 kali menurut literatur dia 10 kali lebih lambat menginfeksi si parenkim paru atau jaringan parunya sendiri. Makanya dia tidak berat gejala sama kayak Delta. Delta tuh kalau misalnya dari satu sisi aja, Delta tuh ganasnya kan ada hipoksia ya, sampai sesak berat. Iya. Pada Omicron itu yang sebenarnya yang beberapa literatur bilang memang lebih ke demam, batuk, pilek, lemes, itu muncul. Cuman ternyata kan di Delta pun ada hal tersebut gitu. Jadi spesifik banget sih, nggak bisa yang dibedain kasat mata. Ini Delta nih, ini Omicron, nggak bisa. Karena gejalanya memang serupa gitu. Iya. Tapi memang betul ya, bukan hoax gitu ya kalau misalkan yang Omicron itu nggak separah yang Delta gitu. Bisa dibilang betul, cuman pada kondisi tertentu saat si seseorang itu terinfeksi, pertama misalnya dia tidak divaksin, dia punya penyakit komorbid, entah itu diabetes, darah tinggi atau penyakit lainnya ya yang memberatkan. Bisa jadi saat itu ke dia Omicron menginfeksi, gejalanya pun sama beratnya kayak orang yang terinfeksi varian Delta gitu. Jadi nggak bisa dipandang dalam satu sisi ya. Misalnya karena kita nih masih muda, di bawah 60 tahun saat kita terinfeksi Omicron, karena kita vaksinasi lengkap, kita terinfeksi demam batuk pilek aja biasa. Tapi pada seseorang lain yang dia sama sekali tidak vaksin, dia punya penyakit komorbid, mungkin dia jadinya berat, malah mungkin sesak berat yang akan muncul gitu. Kayak kita ambil contoh aja, misalnya kalau misalnya kita yang kita tuh udah vaksin lengkap, terus
dan kita belum lansia kan, kita tuh diserang, misalnya diserang Omikron tuh kayak diserang 10 orang doang misalnya, dan imun kita oke nih, tapi saat dia menginfeksi orang yang ternyata sudah lansia, tidak bisa vaksin karena komorbid, satu Omikron tuh kayak 100 orang nyerang satu gitu kan, jadinya lebih berat ke dia, padahal ya tadi mungkin sama-sama Omikron gitu. Terus pada satu kesempatan misalnya dia virusnya banyak banget jumlahnya yang datang, yang infeksi, itu juga bisa jadi lebih berat. Kalau misalnya kita di satu tempat yang misalnya jarang yang sakit, misalnya yang sakitnya pada pinternya kayak prokesnya bagus, gitu kan aman ya. Tapi kalau yang banyak banget sekeliling kita ternyata memang sakit, bisa jadi malah berat kita. Tapi ya tadi diperberat dengan yang paling sering sih imunnya yang rendah, lansia, sama dia tidak vaksinasi karena komorbidnya. Oke, Dokter Nida, kita berhenti dulu sampai sini. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan, coba ditanyakan ya. Karena ini soalnya yang dengerin ini kan anak-anak di asrama gitu kan, harus tahu nih tentang Omikron itu seperti apa. Terus nanti mungkin prokesnya itu di asramanya kayak gimana. Tapi jangan dijawab dulu sekarang, kita jeda dulu. Mungkin Dokter Nida juga mau minum dulu ya sejenak, gak apa-apa, bisi kering gitu tenggorokannya. Oke, sambil coba kalau misalkan Dokter Nida ada di sini ya, kita pokoknya suguhin pokoknya di sini air putih aja sih kayaknya. Jahat banget ya, enggak bercanda. Oke, kita break dulu sebentar ya teman-teman. Jadi kita sambil nunggu kita istirahat dulu sejenak. Kita putarkan dulu sebuah lagu untuk menemani malam Sabtu kalian semuanya. Boleh banget ya bagi para sivitas ataupun orang tua yang lagi di rumah, misalkan mau kirim salam, nanti kalau misalkan ada waktu bisa dibacakan, insya Allah kami bacakan untuk obat rindunya kepada anak-anak di asrama. Begitu ya? Yes. Pokoknya stay tune terus di Pi Radio, radionya SMP DTBS Putri. Segudang informasi mengudara sampai hati. Kawanku, mari kita beramal dengan hati tulus dan ikhlas, niat yang suci hanya untuk Allah semata. Tugas kita hanyalah beramal dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat oleh sesama. Biarlah orang berkata apa. Kawan sayang, amal jika tak tulus, sia-sia kosong tak ada guna. Bagai debu-debu hilang tanpa sisa, ditiup angin senja. Semata hanya karena Ilahi, Allah yang menilai semua amal ini, berharap diberkahi. Tugas kita hanyalah beramal dengan baik-baiknya, bukan untuk dilihat oleh sesama. Biarlah orang berkata apa. Kawan sayang, amal jika tak tulus, sia-sia kosong tak ada guna. Bagai debu-debu hilang tanpa sisa, ditiup angin senja. Mari kawan luruskan niat
kosong tak ada guna, bagai debu-debu hilang tanpa sisa, ditiup angin saja. Oh, mari kawan luruskan niat suci, semata hanya karena ilahi Allah yang menilai semua amal ini, berharap diberkahi. Berharap diberkahi. Iya, masih bersama saya Bu Evi Nur di Pi Radio, radionya SMP DTBS Putri, segudang informasi mengudara sampai hati. Masih dibincang-bincang. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, masih dibincang-bincang bersama Dokter Nida ya. Kali ini kita akan mengupas tentang ada apa sih dengan COVID gitu yang sekarang lagi tinggi lagi, dan kita pencegahannya seperti apa begitu. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincangnya dengan Bu Dokter kita yang satu ini, Bu Evi mau bacain dulu. Ini ada salam-salam yang masuk ya dari si Vitas. Jarang-jarang kan ada si Vitas yang masuk ke radio karena malam ini inginnya tuh salam-salam dari si Vitas dulu gitu. Karena belum ada ini ya, belum ada programnya kalau salam-salam dari si Vitas. Sebelum-sebelumnya kan sapa santri, sapa orang tua ya kan. Nah, sekarang kita coba bacain dulu nih, ada yang dari si Vitas. Dari siapa ya kira-kira? Oke. Ini dari Bu Novita. Oh, Bu Novita, guru apa coba? Guru olahraga ya. Pas banget nih Bu Novita muncul ketika membahas tentang kesehatan, nyambung banget sama mata pelajarannya ya Bu Nov ya. Katanya salam dong buat anak aku 8A. Tadi Bu Nov cuma bisa kebersamaan lewat online, sedih nggak bisa hadir jadi rindu berat. Buat 9A juga anak aku karena nggak ada mantan anak. So sweet deh. Rindu 9A karena dulu jadi wali kelasnya full online, jadi nggak puas gitu. Oh iya bener ya Bu Novita ya, dulu kan full online banget ya ketika tahun lalu gitu. Ini salamnya buat anak 8A dan 9A. Oke, sebagai wali kelas 9A saya ucapkan terima kasih juga Bu Novita. Satu lagi yang sudah masuk. Oh alah. Tadi dari Bu Novita buat kelas 8A sama 9A ya kan? Nah sekarang ini buat 9A. Dari siapakah ini? Coba dibacain dulu deh ya, nanti ditebak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lailatul Kunna Said, anak-anak ibu katanya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Salamnya paling spesial buat Aksiomatik ya. Aksiomatik. Susah ya ngomongnya. Kurang lebih 8 bulan ini ya kita jadi keluarga besar. Pasti banyak di antara kita yang pernah ngerasain seneng, sedih, kesel, sebelnya. Tapi jangan lupa tetap dan selalu bahagia ya anak-anak. Tetap semangat yang ada di asrama. Salam juga yang lagi ada di rumah. Pesan ibu yang sedang berproses belajar mencari sekolah impian dimudahkan. Yang sudah mendapat sekolah lanjutan dimantapkan. Buat Aina, Raya, Sifu, Andin, Dina, Atul, Ayu, Alin, Dede Eil, Eda, Kiskis, Tata, Momos, Nabil, Nanai, Nanau. Ada Nanai, ada Nanau. Nasar, Nju, Nini, Anya, Yuko, Sarah, Faldi, Zara, Nela, Lulu, sama Ijuy. Apapun yang terjadi, yuk sama-sama kita hadapi dengan senyum. Makasih buat penyiar yang udah bacain. Kok suaranya mirip Afgan ya? Nggak salah Bun, ini suara seperti ini mirip Afgan. Miripnya dari mana ngomong-ngomong? Ngebas dan ada manis-manisnya gitu he. Makasih loh, ini dari Bu Fitri dan Bu Mupli. Terima kasih loh partner.
baik. Segitu dulu deh ya. Kita sapa lagi Ibu Dokter kita untuk melanjutkan bincang-bincangnya. Nanti kalau ada yang mau untuk salam-salam lagi boleh ya dikirim ke nomor Pi Radio 081221609305, atau kalau misalkan yang kenal sama penyiarnya boleh di Japri aja, atau mau di grup All Team Sivitas SMPDT juga boleh, silahkan meramaikan ya saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan lagi nih sama Bu Dokter. Bu Dokter masih di situ nggak? Masih dong, setia banget deh ya ini memang sama Pi Radio. Oke nih Bu Dokter, kita lanjutin bincang-bincang santainya tapi berfaedah ya, dan nggak bisa dibilang santai ringan juga ya, ini agak berat juga obrolan kita malam hari ini ya. Benar. Nah, ini saya penasaran sebenarnya ya. Kalau misalkan udah terpapar sama COVID, udah pernah terpapar sama COVID, itu ada kemungkinan kita bisa terpapar lagi sama yang varian baru ini nggak, yang Omicron ini nggak? Jelas bisa. Masih bisa ya? Betul. Ya, kirain kayak lebih banyak. Kirain kayak cacar gitu. Kalau udah sekali itu kan biasanya udah kan. Kalau cacar kan katanya begitu kan? Iya betul. Oh, jadi kalau COVID ini enggak ya? Bisa terpapar lagi gitu ya? Bisa, betul. Malah yang aku temuin pada beberapa temen aku yang positif, yaitu lulusan S1 COVID yang lalu. Lulusan S1 COVID. Ada ya lulusan S1 COVID. Baru denger deh. Biasanya kalau yang saya denger tuh biasanya LC. Tahu nggak Bu Dokter LC? Tahu nggak? Apa tuh? Lulusan COVID. LC katanya tuh. Di sini S1, kalau udah 2 kali jadi S2. Ya Allah. Oh gitu ya. Nah itu mungkin kenapa terpapar lagi karena tadi ya beda virus, beda varian yang masuknya itu ya. Betul, bisa. Tapi pada beberapa literatur juga mengatakan dia bisa terinfeksi dengan varian yang sama. Justru bisa yang sama, bisa yang beda. Jadi bener-bener sih sebenarnya kalau lebih detail penelitiannya seperti apa, kayak gimana, aku belum tahu ya. Cuman mereka mengatakan kalau seseorang yang pernah terinfeksi COVID sangat mungkin paling malah memang besar kemungkinan dia terinfeksi kembali gitu dengan varian yang sama maupun varian yang baru gitu. Iya betul-betul, berarti memang kita harus benar-benar waspada juga ya, tetap harus jaga prokesnya gitu kan. Meskipun ya udah terpapar gitu, maksudnya tuh aku nanti nggak akan terpapar lagi, ternyata enggak ya, masih bisa. Nggak bisa bilang aku udah kebal terus santuy, enggak ya. Iya benar-benar nggak bisa gitu ya, bener banget. Terus gimana nih cara-caranya biar kita tuh bisa setidaknya ya ikhtiar maksimal ya, diikhtiarkan optimal. Kalau takdir kan masalah takdir, kita terpapar atau enggak mah itu mah takdir Allah gitu ya. Tapi kita usahakan seoptimal mungkin gitu untuk agar tidak terpapar Omicron itu kayak gimana? Khususnya buat santri-santri kami yang di SMPDT Putri ini kan lagi di asrama nih ya. Nah kira-kira apa sih gitu yang harus dilakukan gitu biar mencegah terpapar Omicron ini? Kalau secara garis besar mungkin ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak terpapar. Seenggaknya seandainya terpapar mungkin gejalanya lebih ringan gitu ya. Yang pertama tuh ya tetap jaga imun ya. Jaga imun kan banyak dengan makanan bergizi, suplemen, olahraga, tidur yang cukup. Itu menurut aku salah satu cara untuk tetap menjaga imun. Kasarnya mungkin yang generasi sekarang bilangnya agar tetap waras ya. Dari situlah yang dijaga imun kita gitu. Nah terus yang kedua, prokes tuh nggak cuma 3M ya, tapi 5M menurut aku. Apa aja tuh? Selain mencuci tangan, pakai masker, terus menjaga jarak, jangan lupa kita harus menghindari kerumunan juga sama mengurangi mobilitas. Jadi sebisa mungkin memang kalau bisa di rumah aja ya di rumah aja gitu. Terus kalau nggak urgent buat kumpul-kumpul atau nongkrong lah ya nggak perlu gitu. Nah jadi 5M nggak cuma 3M ya. Terus yang ketiga, vaksinasi lengkap.
usahakan kalau sudah memang vaksin satu, lengkapin ke yang kedua, bahkan sekarang sudah ada booster, ikut yang booster. Jadi ikhtiar maksimal kita menurut aku ya di situ, jaga imun, prokes, vaksinasi lengkap gitu. Betul kata Bu Evi, kalau masalah kita akhirnya terinfeksi itu udah takdir Allah ya, tapi ikhtiar maksimal kita ya di sini menurut aku gitu. Iya. Terus kan kita masalahnya tuh ya kita kan di asrama nih, Bu Dokter. Jadi kira-kira yang kalau ya istilahnya tadi kan memang kita menghindari berkerumun, tapi kan memang kita udah ada di sini nih gitu masalahnya. Nah, kira-kira ada nggak tipsnya gimana nih kalau misalkan yang untuk yang teman-teman yang di asrama itu kira-kira apa lagi nih yang harus dijaga nih kira-kira? Kalau misalnya berkerumun mungkin suatu hal yang sulit dihindarin ya kalau di asrama, karena kan ada kayak mengaji atau apa gitu ya. Bedanya menurut aku prokes yang lainnya kan masih bisa kayak dengan menggunakan masker, atau berkerumun kan tidak mesti yang benar-benar mesti tumplek gitu ya. Perhatikan menjaga jarak sih. Jadi yang nggak harus yang parno banget sih, yang nggak yang hindari banget, yang nggak dengan kita bermasker. Terus etika batuk ya, misalnya yang si sakit ini lebih baik tidak ikut acara, atau bukan berarti dia yang diisolasi gimana. Sebisa mungkin misalnya yang sakit tidak ikut untuk masuk ke kerumunan atau ke yang acara yang harus diikutin. Terus terapkan etika batuk. Jadi jangan sampai, kan pasti tidur nggak sendiri ya, banyak gitu. Jangan sampai batuk, kan ada etika batuk ya, gimana batuknya ke dalam sikus, nggak yang kemana-mana tuh. Kan aku bilang di situ justru si virus itu kan senang akhirnya mencar kemana-mana lah, kasarnya begitu gitu. Jadi kalau udah dijaga dengan masker, etika batuk juga udah diterapin ya, setidaknya kita membantu meminimalisir penyebarannya gitu. Nah, di sini saya penasaran sama etika batuk ini. Kalau etika batuk ini kan ke siku ya, sikut ya, batuknya itu. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gitu? Apa ada penjelasan ilmiahnya atau kayak gimana, Bu Dok? Dengan misalkan tutup pakai tangan doang gitu, kenapa harus ke siku? Logikanya sih menurut aku, saat kita nutup cuman pakai tangan kita adalah yang selalu melakukan banyak hal gak sih? Udah batuk, megang pintu, iya. Oh iya, bener. Iya. Sekali ya menebarkannya gitu. Iya ya, bener juga ya, betul. Karena tangan itu sebenarnya sumber kuman juga ya, sumber kuman virus dan sebagainya. Betul, makanya kan harus rajin cuci tangan tuh ya di situ itu. Bisa kita sulit malah ya menghitung berapa kali tangan kita tuh megang muka, megang mulut, kayak refleks aja kan gitu. Iya betul banget. Jadi memang benar-benar harus menjaga kebersihan tangan juga ya. Betul. Terus kuku juga mungkin nggak boleh panjang ya. Kalau kuku juga sebisa mungkin jangan panjang gitu kan. Iya banget lah, selain kan juga cuma mencegah virus COVID doang kan, tapi hal yang lainnya loh, infeksi kan banyak tuh akhirnya di situ. Jadi selain memang menjaga kebersihan diri tuh ya minimal kalau kita ngomongin garis besar mah kumpul-kumpul yang lain dari diri aja dulu sendiri kan. Iya betul. Iya betul banget. Nah ini ya anak-anak, tadi ada beberapa hal nih dari Bu Dokter Nida nih. Jadi beberapa hal yang perlu kita jaga banget ketika di asrama itu kan. Ya namanya berkerumun mungkin dalam artian yang kita kumpul banyakan itu memang tidak bisa dihindari ya kalau di asrama ya. Tapi mungkin masih bisa dijaga jaraknya. Kemudian ketika lagi ngumpul bareng-bareng itu usahakan masker harus tetap dipakai ya Bu Dokter ya. Betul. Itu harus tetap dipakai banget. Itu yang bisa kita optimalkan sama cuci tangan dan memelihara kebersihan tangan. Itu dia bener banget Bu Dokter nih. Oke, selanjutnya deh nih ya. Kalau tadi kan langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan kayak gitu ya. Terus kira-kira apa sih, ada nggak suplemen yang bisa membantu membuat imun kita itu bisa terjaga, bisa bagus gitu Bu Dokter?
Oke, kalau sebenarnya kalau misalnya kita mau sangat kayak nggak semua orang sebenarnya sama dia mengonsumsi makanan bergizi. Definisi bergizi buat di banyak orang mungkin sebenarnya definisi bergizi itu gitu, tapi nggak semua orang makan hal yang seperti itu gitu kan. Jadi sebagai suplemen tambahan sih yang aku sendiri rutin untuk minumnya karena buat naikin imun sih kayak vitamin C, vitamin D, zinc itu kalau untuk saat ini saat lagi pandemi menjadi wajib ya buat aku. Selain kita makan makanan yang bergizi tentunya, selain kita rutin berolahraga kayak berjemur, nah yang ini nih si vitamin, aku minimal 3 vitamin ini rutin untuk dikonsumsi. Cuman ya tadi jangan sampai kita fokus minum vitamin sebanyak mungkin tapi kita nggak makan. Nah jangan sampai terus tidurnya kurang, kebanyakan begadang kayak nonton drakor lah. Tetap aja drakor ya, tetap dibawa-bawa itu drakor. Jadi tetap maksud aku vitamin tuh hanya sebenarnya benar suplemen tambahan. Jadi ya tadi boleh vitamin C, silahkan vitamin C 1 kali 500 atau 2 kali 500 sehari, 500 mg maksud aku boleh. Dengan vitamin D 1 kali 1000 international unit sekali sehari boleh. Zinc juga sekali sehari nggak masalah. Itu rutin diminum untuk lagi cuaca ya lagi pandemi gini. Itu menurut aku bagus. Selain memang untuk mencegah si Omikron ini, dia kan memang untuk daya tahan tubuh. Iya betul. Iya benar banget ya. Wah luar biasa ya, ini banyak banget nih pencerahan ya anak-anak. Jadi kalau misalkan dapat suplemen dari sekolah, dimakan dan diminum ya saudara-saudara, karena itu bisa meningkatkan imunitas kita juga. Dan satu lagi yang suka digaung-gaungkan sama bapak kepala sekolah kan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu bisa meningkatkan imun ya dokter ya. Betul, obat dari segala yang bikin galau ya bahagia. Iya, betul banget. Oke, kita tahan dulu sampai sini. Kita jeda dulu sejenak ya dengan mendengarkan sebuah lagu. Setelah ini nanti kita lanjutkan lagi. Apakah ada sesuatu nanti setelah ini? Pokoknya rahasia. Nanti bakalan ada pertanyaan lain lagi untuk Dokter Dinda. Jadi Dokter Dinda sebentar lagi ya, 15 menit lagi. Nggak apa-apa kan? Santuy ya. Oke, mulai jaga malamnya jam berapa nih? Jam 9 ya. Oke. Ayolah sama saya. Siap. Terima kasih loh Dokter Dinda. Ya sama. Saat kau terpuruk dan terjatuh, pakai pundakku dan kita lawan terburuk itu. Karena Tuhan tahu kita mampu saat beban penuhi pundakmu. Genggam bahuku dan kita bagi bebanmu itu. Karena Tuhan tahu kita mampu. Pernahkah dirimu merasa gelisah? Begitu hebatnya beban yang harus engkau bawa. Kau rasa susah, semangat patah, lalu kau pasrah, hentikan langkah hingga akhirnya kau mengalah. Di saat itu kau harus tahu bahwa Tuhan sebenarnya memberi ujian padamu. Ujian untuk mengukur kadar keimananmu, ujian untuk mengangkat meninggikan levelmu. Karena tak ada ujian yang tak bisa dilalui, karena Tuhan telah menukul diri ini. Lebih baik segala beban diri hadapi dengan ikhlas. Engkau tak sendirian menghadapi cobaan. Saudara seiman pastikan ulurkan tangan. Kita hadapi semua dengan hati terbuka, yakin ini hanyalah ujian semata. Saat kau terpuruk dan terjatuh, pakai pundakku dan kita lawan terburuk itu. Karena Tuhan tahu kita mampu. Saat beban
habis dan tak berhenti. Kita rasakan semakin lemah setiap hari, bahkan muncul keinginan untuk coba bunuh diri. Hati sejenak, cermatilah kehidupan ini, betapa luasnya karunia dari Ilahi. Meski kadang di tengah, kadang di sisi, kadang di atas, kadang di bawah, kadang tak dimengerti. Sadarlah kawan, di sepanjang perjalanan, sungguh hidup ini terus memberi pelajaran. Karena bagaimanapun selalu ada Tuhan yang memberikan satu persatu. Seiring berjalannya waktu, kita akan tahu sebenarnya yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita jadi manusia yang tangguh. Tuhan ingin agar kita tak mudah untuk mengeluh. Saat kau terpuruk dan terjatuh, pakai pundakku dan kita lawan terpuruk itu. Karena Tuhan tahu kita mampu, kita mampu. Ya, aku di sini sedia menemani, siap bantu jika beban itu mau kau bagi. Jangan pikirkan pamrih, hilangkan semua perih, jangan lagi terpuruk dan tenggelam dalam sedih. Genggam erat pundakku, cengkam erat bahuku, biar segera terbagi semua beban itu. Bersama kita maju dan melangkah tanpa ragu, hapus semua pilu agar kita terus melaju. Tuhan tak pernah tidur, apalagi mendengkur. Semua ini jelas-jelas telah Tuhan ukur. Mungkin dengan begini kita akan tahu bersyukur. Mungkin dengan ini kita takkan pernah kabur. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Ebit GAD pernah melantunkan syair ini. Ayo bangkit berdiri, kalau perlu kita lari. Tetap semangat untuk menghadapi semua ini. Iya, masih bersama dengan Bu Evi di sini dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama Bu Dokter Nidani. Ada satu lagi nih yang akan ditanyain lagi. Begini dok, kalau misalkan ini mah ada yang terpapar, langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan? Kalau udah terlanjur terpapar, sebenarnya pertama jangan panik dulu ya. Terus kalau misalnya gejalanya memang ada kan yang nggak bergejala sama gejalanya ringan, itu stay cool, tetap di rumah aja. Kecuali dia untuk mendapatkan perawatan medis silahkan keluar. Tapi kalau tidak begitu perlu, artinya sudah memang masalahnya isolasi mandiri ya, di rumah aja. Terus selanjutnya, nah di rumah dia beristirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, sama kalau misalnya terjadi kegawatan, artinya kok misalnya nih aku demamnya nggak turun-turun nih. Nah pokoknya setiap gejala hubungi dokter. Terus beritahu si kontak dekat. Misalnya kan aku abis ketemu Bu Evi nih baru, terus ternyata aku swab dan aku positif. Aku ngasih tahu aku positif, karena berjaga-jaga setiap orang yang bertemu dengan kita dia akan terpapar juga gitu. Jadi saat kita memang positif, beritahu kontak terdekat kita yang memang sudah pernah bertemu dalam 2 minggu terakhir ini. Terus pantau gejala yang muncul selama di rumah itu. Kalau misalnya punya termometer, ukur suhu sehari 2 kali. Misalnya kalau gejala yang lain misalnya batuknya sampai muncul sesek atau enggak. Nah itu karena nanti biasanya saat seseorang sudah diketahui positif, si dokter itu tidak serta-merta nyuruh untuk isolasi mandiri, tapi dia mengajarkan dan memberitahu dulu tanda kegawatannya selama di rumah. Kapan saya harus segera ke rumah sakit misalnya gitu. Terus kalaupun di rumah, nah dia harus tetap terapkan protokol kesehatan ya. Maksud aku karena tidak mungkin dia kan nggak semua orang yang punya banyak rumah ya saat terinfeksi. Jadi ada yang satu rumah dengan keluarga inti lainnya. Usahakan kamarnya setidaknya terpisah. Terus ventilasi ya, buka jendela, terus kayak berjemur, terus selalu menggunakan masker di dalam rumah pun saat dia akan bertemu dengan keluarga yang lainnya. Kalau memungkinkan, si yang memang sakit itu dia di kamar yang memang punya kamar mandi sendiri, sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. Terus
Kalau protokol kesehatan yang inti kan 5 tadi ya, cuman kan memang ini aku ngajarin kalau di rumah dan aku sakit misalnya seperti itu. Nah terus misalnya dalam mencuci baju kayaknya ya yang paling sering untuk cuci baju dan alat makan, baiknya itu benar-benar dipisah sama yang lain. Dia kayak yang punya si sakit ini ya si sakit ini aja sendiri gitu, selama dia dalam masa isolasi mandiri gitu. Terus yang terakhir, bersihkan permukaan yang memang sering dia sentuh dengan disinfektan. Tuh kan pasti kayak gagang pintu lah apa ya itu yang sering memang dipegang, dibersihin. Itu aja sih kalau di rumah. Mungkin pasti banyak pertanyaan saat orang yang pernah terpapar atau sedang terpapar. Kayak kita mungkin masih kayak di ngawang-ngawang ya, misalnya ada yang belum karantina, jadi kayak nggak kebayang nih. Tapi saat ini dalam keluarga inti kita positif nih, nanti dia makan gimana, nanti dia gimana. Biasanya satu rumah itu ruangannya sempit, terus gimana, itu baru biasanya oh iya ya harus gimana. Nah seenggaknya yang tadi aku bilang, kamar terpisah, buka jendela. Kalau misalnya harus menggunakan kamar mandi yang sama katakanlah, jangan dengan jarak yang bersamaan. Misalnya ini baru keluar nih, masuklah yang lain itu. Enggak, sebaiknya sih kayak kasar sih, kayak kasih hawa dulu nih sekitar 30 menit sampai 1 jam baru bisa masuk yang lainnya. Karena nggak setiap orang punya banyak kamar mandi di dalam rumah tuh. Iya betul. Iya gitu ya. Jadi memang harus intinya satu tadi jangan panik dulu ya. Jangan panik. Betul. Terus nih kalau misalkan itu tadi yang kontak erat itu ya, ngomong-ngomong masalah kontak erat itu yang dikatakan kontak erat itu yang kayak gimana sih? Apakah yang kita cuman misalkan ketemu doang dengan jarak 1 meter atau 1,5 meter misalkan lah ya, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, terus ngobrol sebentar, apakah itu termasuk kontak erat atau yang kayak gimana? Kalau menurut literatur sih yang disebut dengan kontak erat itu kita memang berdekatan dalam radius 1 meter lebih dari 15 menit. Jadi kayak kita ngobrol kan kayak orang rumpi, nggak mungkin jauh-jauhan ya. Nah ya, jadi terus habis itu dia bersentuhan fisik langsung, misalnya salaman lah, pegangan tangan, ngobrol yang lama, terus orang yang memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan alat pelindung diri yang erat ya. Jadi meskipun kita pakai masker tapi ngobrolnya deket gitu ya, terus lama ngobrolnya, itu termasuk kontak erat juga ya? Kalau menurut aku ya, karena dia kan belum tentu dengan APD yang mumpuni kan, tetap aja mulutnya mungkin dimaskerin. Tapi menurut aku kalau saat berkumpul itu ada sesi di mana saat dia minum atau makan itu pasti dibuka juga kan maskernya. Terus biasa ada hal yang tidak mungkin dihindari untuk membuka masker. Seandainya pun tidak menggunakan masker tapi dengan jarak yang begitu dekat, lebih baik dianggap kontak erat sampai dia terbukti memang negatif. Menurut aku itu lebih safe. Iya, jaga-jaga ya. Betul. Oke, luar biasa nih Dokter Nida malam hari ini. Terima kasih banget atas informasi-informasi yang udah tadi disampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami nih sama anak-anak yang di asrama khususnya gitu. Dan mungkin saya mau minta mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak khususnya santri SMPDT yang lagi ngedengerin di asrama nih dari dokter gimana? Kalau dari aku ya, karena memang kalian tinggal di asrama dengan banyak orang, dengan banyak kegiatan, jangan terlalu parno juga, karena ya kita kan memang senantiasa hidup berdampingan dengan COVID kan sebenarnya. Cuman tetap positif prokes, kalau menurut aku memang sebaiknya kita waspada itu benar-benar harus. Kalian semua yang di asrama tetap waspada, protokol kesehatan tetap dijalankan, tapi tidak terlalu parno juga.
tetap menjaga jarak sebisa mungkin, menjaga jarak, mencuci tangan, bawa hand sanitizer itu perlu. Terus tetap bermasker ya, maksudnya tuh kalau sekiranya tidak penting untuk berkerumun lebih baik tidak gitu. Itu aja sih dari aku. Terus saat terpapar saat terpapar atau merasa dirinya sakit segera melapor. Kan ada kayak wali ya, ada wali kelas, wali asuh ya. Jadi jangan underestimate, aduh jangan sampai nih ketahuan aku sakit nanti aku dijauhin. Big no ya, karena saat kalian menutupi kalian sakit, justru kalian yang menjadi penyebar utama gitu. Jadi lebih baik segera melapor. Nah lalu nanti biar ditindaklanjutin harus apanya. Jadi lebih baik mencegah si mata rantainya itu gitu. Iya betul. Terima kasih Dokter Nida sekali lagi. Itu tadi yang saya garis bawahi itu adalah tingkatkan kewaspadaan tapi jangan parno gitu ya, Dokter ya. Iya. Oke. Nah ternyata di sini sekarang ada kepala sekolah yang lagi di studio juga nih Dokter. Katanya mau langsung menyapa ini Dokter Nida, katanya pengen nyapa dokternya nih yang pada malam hari ini sudah menyempatkan hadir padahal mau jaga malam katanya. Iya nih ada Pak Denny nih di sini. Gimana Pak Denny? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak Bu Dokter suara Pak Denny? Terdengar ya. Iya ini Pak Denny ini kepala sekolah SMP DT Putri nih Dokter. Nah Pak Denny ini Bu Dokter Nida ini sekarang lagi di rumah sakit katanya mau jaga malam gitu. Tapi menyempatkan diri untuk menyapa teman anak-anak kita di asrama. Begitu Pak Denny. Ya, Bu siapa? Bu Nida, Dokter Nida. Dokter Nida Dok, terima kasih ya Dok ya atas kesempatannya bisa berbincang-bincang nih dengan dokter nih. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dokter bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya, dan juga insya Allah semuanya mohon doa semuanya biar tetap sehat semuanya ya Dok ya. Dokter jangan anggapan bahwa kepala sekolah itu udah tua ya. Biasa Bu dokter kan seini ya sepantaran lah sama saya, sejaman gitu kan, sepermainan. Nah pasti tahu dong ini apa namanya tuh vokalisnya Wali Band. Tahu. Nah kurang lebih mirip lah seperti itu Bapak Kepala Sekolah kami. Kata orang segitu, tapi juga sebagian orang tuh katanya bilangnya mirip artis yang lain gitu. Siapa itu Pak? Siapa ya? Ngarang nih kayaknya Pak Denny. Iya begitu Bu Dokter Nida, makasih banget sekali lagi ya sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang santai tapi berfaedah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini nggak jadi yang terakhir kalinya diundang ke sini ya. Iya, semoga ini malah jadi awal ya. Aku senang banget sih, maksudnya menyempatkan waktu, jadi sama-sama belajar lagi jadinya. Iya betul. Terus kita biar meluruskan hoax yang ada gitu kan, dan sama ketakutan yang berlebihan gitu. Iya. Oh iya, kalau misalnya memang ada hal yang mau ditanyakan atau masih merasa canggung ya kalau buat nanya langsung, boleh DM di Instagram aku atau lewat Bu Evi. Apapun masalah kesehatan yang bisa aku jawab boleh. Oke siap, boleh deh dipromoin apa Instagramnya katanya? Batu aku lupa nih, Nida_Puspita_Ayu. Astagfirullahaladzim, kenapa ID IG sendiri lupa? Oke, makasih deh kalau kayak gitu dokter ya. Mohon maaf sekali kalau misalkan mengganggu malam harinya nih yang harusnya bertugas. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya ya. Ya sure, makasih sudah diundang ya. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya, meskipun via suara. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung nih sama dokter. Amin. Semoga sehat selalu ya. Iya, Bu Dokter juga yang menangani pasien-pasien. Siap, makasih ya Bu Dokter ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu tadi bincang-bincang bersama dengan Dokter Nida yang jauh-jauh dari Kuningan ya. Dari Kuningan, tapi kita ketemunya via suara lagi sih sebenarnya ya. Nah, sebenarnya ini mau ditutup ya, tapi ada tamu spesial ternyata saudara-saudara. Wow. Tadi udah dibocorin sih ya, ada Bapak Kepala Sekolah di sini. Ya Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Alhamdulillah, terima kasih loh sudah menyempatkan untuk mengunjungi kami di studio Pak Denny. Alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di sini nih. Iya. Kalau tadi kan ada salam-salamnya itu lewat WA Pak. Ada untuk anak-anak ya dari Sipitas. Ini langsung loh Pak Denny katanya mau salam-salam untuk anak-anak dan langsung pengen di studio katanya menyampaikannya. Coba Pak Denny, apa yang mau disampaikan kepada anak-anak di asrama ataupun mungkin yang di rumah juga lagi dengerin ya sekarang? Ya, terima kasih Bu Evi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Di kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi sudah banyak dibahas mungkin ya terkait tentang COVID, seperti apa itu COVID, apa itu Omikron ya, itu sejenis virus laki-laki ya. Kenapa Pak virus laki-laki? Kan kalau perempuan Tante Kron. Astagfirullahalazim. Oh, Omikron sama Tante Krom. Oh ya, baik. Lanjut Pak. Jadi satu adalah langkah kita bahwa kita sudah 2 tahun hidup berdampingan dengan virus COVID ini ya. Dan bukan tidak mungkin kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID ini selamanya gitu ya, ke depannya. Pandemi itu hanya awal ya, krisis itu adalah perubahan yang cepat yang memang kita belum siap menghadapinya sehingga terjadi krisis ya anak-anak semuanya. Nah, pandemi itu salah satu krisisnya, bahwa dunia terus berubah, dunia terus berputar, dan manusia tidak hanya hari ini saja, tidak hanya kali ini saja menghadapi pandemi. Jauh sebelum ini kita sudah berkali-kali menghadapi pandemi manusia ini, dan alhamdulillah atas izin Allah semuanya bisa kembali normal. Jadi pesan Bapak bahwa satu, bagaimana cara menghadapi gelombang ketiga ini. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh dokter, jangan panik dan tetap tenang ya. Jauhi kepanikan, dekati kepastian. Gitu ya. Jadi ketika ada kasus positif atau apapun itu, tentu jangan sampai kita menjadi parno ya sebutannya. Betul. Bahkan menganggap bahwa orang yang terkena COVID itu positif semacam zombie gitu ya. Karena awal-awal COVID itu kayak film Tren to Busan tuh. Oh, Bapak tahu juga Tren to Busan, saudara-saudara. Jadi semuanya itu kayaknya luar biasa mengerikan lihat orang kayaknya itu mengerikan ya. Terus dijauhin juga gitu ya Pak ya. Kayak yang aib gitu kalau misalkan kena COVID itu. Stigma itu harus dibuang jauh-jauh. Justru ketika ada yang positif, Allah takdirkan menjalani isolasi dan sebagainya, berarti itu sebenarnya orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi kepompong, dan insya Allah akan jadi kupu-kupu nanti lebih indah dari sebelumnya. Luar biasa. Gitu. Jadi satu itu tadi, jangan panik dan tetap tenang ya. Yang kedua tadi ya, anak-anak semuanya, jika merasa sakit apapun sakitnya dan semuanya, misalkan sakitnya flu, demam atau apapun, segera lapor ya. Bisa lapor ke musrifahnya atau ke yang lainnya, dan sadar diri tadi ya. Penting sekali itu sadar diri. Kenapa penting sekali? Karena yang merasakan tubuh kita, bagaimana tubuh kita fit, bagaimana tubuh kita lagi sakit dan sebagainya, itu diri sendiri. Nah, ketika tubuh kita merasakan bahwa kita tidak fit, ketika kita sakit dan sebagainya, segera menjauh dari teman-teman semuanya ya. Bukan ingin dianggap apapun, tidak ya, tapi lebih kepada berlindung atas diri sendiri dan juga kepada teman-teman yang lain. Segera laporkan supaya nanti memutus rantai penyebaran COVID itu. Itu penting sekali itu ya. Jadi sebenarnya apa kunci kita bisa memutus rantai penyebaran ini? Kembali ke diri kita sendiri. Karena ikhtiar orang luar itu, ikhtiar tenaga kesehatan itu hanya terlihatnya dari tes dan sebagainya. Tapi yang lebih efektif itu adalah kitanya. Bagaimana kita dengan segala kejujuran, bagaimana kita dengan segala keikhlasan gitu ya, bisa memposisikan diri, bisa sadar diri bahwa kita fit atau tidak fit, kita sakit atau tidak sakit, dan segera melakukan hal-hal yang tadi.
kalau sakit memisahkan diri gitu ya, melapor dan sebagainya. Insya Allah itu jadi syariat untuk memutus rantai penyebarannya. Gitu ya adik-adik semuanya. Jadi anak-anakku sekali lagi mohon doa ya untuk semuanya, untuk teman-temannya yang memang sedang Allah uji sakit ya, baik yang memang sakitnya apapun sakitnya, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan kembali lagi ke asrama, kembali lagi bersama teman-teman yang lainnya dan bersama-sama meraih cita-cita insya Allah ya. Dan terakhir ya, pesan Bapak masih ingat ya, apapun ya masalah yang dihadapi, apapun kita ketemu masalahnya apa, yang terpenting adalah kita jangan lupa bahagia. Iya betul banget, itu selalu terngiang-ngiang Pak kalau jangan lupa bahagia Pak. Meskipun di awal itu bahagia itu nggak bisa dipaksain, tapi kalau udah terngiang-ngiang kayak gitu jadinya bahagia sendiri sih, mikirin buat bahagia Pak. Gimana sih maksudnya ya ini, nggak ngerti juga ngomong apa. Pokoknya apapun yang dihadapi itu kita harus selalu bahagia ya, karena segala sesuatunya sudah atas izin Allah. Ya betul. Ya mau musibah, mau rezeki dan sebagainya sebenarnya sudah ada yang ngatur atas izin Allah. Tugas kita hanya ikhtiar, sempurnakan ikhtiar. Bukan ikhtiarnya tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuai keinginan kita, bukan. Tapi hanya sebatas ibadah aja ikhtiar mah. Itu jadi amal ibadah kita semuanya. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi tetap semangat ya. Siap, terima kasih loh ini Pak Denny sekali lagi sudah memberikan motivasi lagi nih untuk kita semuanya ya. Tadi setelah kita mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga dari Bu Dokter. Mudah-mudahan enggak masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, bisa diresapi baik-baik, bisa diaplikasikan juga di asrama dan juga di sekolah begitu. Pak Denny ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, dan terakhir selamat istirahat. Oh iya betul. Dan happy weekend. Oh iya betul ya, ini memang malam Sabtu karena memang kalau Pi Radio itu membawa kebahagiaan Pak. Ketika mendengarkan mereka tidur, besoknya tuh udah libur Pak. Udah weekend gitu ya. Begitu. Baik kalau begitu Pak Denny sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Denny sudah berkunjung di studionya Pi Radio. Coba Bapak hafal ininya nggak Pak, tagline-nya Pak? Gimana ya? Pi Radio. Radionya SMP DTBS Putri. Segudang informasi mengudara sampai hati. Oh iya betul. Coba Bapak saya mau cek boleh nggak? Boleh. Oke boleh ya. Ini kapan lagi coba mau ngecek Bapak kepala sekolah? Ya coba ya Bapak. Pi Radio, radionya SMP DTBS Putri. Segudang informasi mengudara sampai hati. Oh ya terbukti Pak Denny sering mendengarkan Pi Radio. Terima kasih Pak Denny. Iya anak-anak, terima kasih bagi kalian yang masih standby untuk mendengarkan Pi Radio pada malam hari ini. Gimana seneng hari ini dan bermanfaat juga kan ya, mudah-mudahan insya Allah. Dan sekarang udah waktunya istirahat, jam 9:10 juga. Dan kita akan ketemu lagi insya Allah nanti minggu depan untuk di siaran Pi Radio selanjutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita ketemu lagi. Dan tadi kalau kata Pak Denny jangan lupa bahagia, selamat istirahat. Terakhir dari Bu Evi, semangat semuanya ya nanti untuk apapun yang akan kita hadapi nanti ke depannya. Tadi hadapi dengan ikhlas, dengan semangat, karena kita nggak pernah tahu ke depannya itu akan seperti apa. Kemudian ini juga nggak ada pengalaman sama sekali kan kita seperti ini kondisinya gitu, karena ya baru pertama kali seperti ini. Jadi yuk kita sama-sama semangat untuk tetap jaga prokesnya juga di asrama begitu. Dan cukup mungkin ya, nanti kalau misalkan kalian kangen sama Bu Evi, bolehlah untuk bisa mendengarkan lagi ke minggu depan. Tapi minggu depan jadwal siapa ya? Nggak tahu ding, gimana nanti aja. Terima kasih semuanya, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan di Pi Radio, radionya SMP DTBS Putri. Segudang informasi mengudara sampai hati. Allahu, I need Allahu, when the hearts all over the world tonight. So there's hearts all over the world tonight. What can I do? I need Allahu, when the hearts all over the world tonight. So there's hearts all over the world tonight. Wish
wish I was smarter when I was younger. Found something better, maybe a winner, and I'm so glad to be yours. It's my life that you own, and I start my journey when you forgive me. Swear my whole world stops, you are in my heart, and I'm so glad that it's fine. You are one truly kind, and you like me, feel it through and through. And for sure you'll be, there ain't nothing you can't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars, Lord, you're my hello, I'm into you, my Lord. No one else will do. With every test you put me through, the miracles you help me do. And now I know I can't be the only one. I bet there's hearts all over the world tonight with the love of their life who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, yeah. Man, with you, with you, with you, with you. Whoa, I don't want nobody else. Without you, there's no one left. And Master of Judgment Day, I gotta have your love, I cannot do without. If I got you, I don't need money, I don't need cars, Lord, you're my I'm into you, my Lord. No one else will do. With every test you put me through, the miracles you help me do. With you, with you, with you, with you, yeah. Man, with you, with you, with you, with you, Rahim. Whoa, and I will never try to deny that you are my life. Cause if you ever let me go, I would die. So I won't run, I don't need another mission, I just need you as my vision. If I got you, I'll be straight. Rabbi, I need you every day. I need Allah with the hearts all over the world tonight. Say there's hearts all over the world tonight. What can I do? I need Allah with the hearts all over the world tonight. So there's hearts all over the world tonight. Rabbi اغفر لي فأنت الكريم واعفو يا ربي فأنت الرحيم. With you, with you, with you, with you, يا رحمن. With you, with you, with you, يا رحيم. Untayan hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.